sempat foto-foto tuh, ada fotonya nih ya. Nah, ini fotonya saya lagi duduk di atas batu besar gitu. Jadi itu sungainya itu ada batu besar di tengah-tengahnya itu, di antara sungai itu, dan itu airnya jernih sekali, segar sekali buat langsung diminum. Pas lagi naik ternyata saya terpeleset tuh gitu, karena pijakannya mungkin tanahnya udah gembur tuh, saya terpeleset dan tidak sengaja tuh saya menginjak ular. Itu ularnya mungkin sebesar gini ya, kecil, cuma warnanya putih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Hunter semua? Semoga diberi kesehatan di tengah wabah corona sekarang ya, wabah dunia. Dan tentu semoga kalian semua, kawan-kawan Sobat Hunter, diberikan kesehatan. Bagaimana Sobat Hunter? Udah lama saya tidak bikin video, dan saya baru ingat saya memiliki kisah-kisah dan sebuah cerita. Bukan cerita ya, tapi ini pengalaman saya ketika berburu. Di sana saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin lumayan horor seperti itu. Nah, sebelum kita masuk kepada kisah cerita pengalaman horor saya waktu berburu, ada baiknya saya ucapkan dulu terima kasih kepada para subscriber Hunter Cilik, para pengunjung Hunter Cilik yang telah meng-subscribe channel Hunter Cilik sampai Hunter Cilik bisa nyampe ke 50.000 subscriber sekarang. Terima kasih, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat teman-teman semua di sana. Dan bagi kalian yang baru menonton video di channel Hunter Cilik, jangan lupa klik subscribe dan share videonya kepada kawan-kawan semua. Semoga video-video dari channel Hunter Cilik bermanfaat bagi semuanya. Oke, tidak berlama-lama, kita akan bercerita bagaimana pengalaman saya berburu di salah satu gunung yang berada di Priangan Timur. Oke, kita lanjut ceritanya. Kejadian ini sudah beberapa tahun silam sebenarnya, yaitu pada tahun 2013. Waktu itu saya baru saja datang ke kota Pangandaran, ke Kabupaten Pangandaran, dan saya itu tinggal di Kabupaten Ciamis. Jarak Kabupaten Pangandaran dari Ciamis ke Pangandaran itu sekitar 100 km lebih. Kalau ditempuh oleh kendaraan bermotor itu sekitar 3 jam. Nah, dulu itu saya menggunakan motor bebek ya, mereknya itu Smash gitu. Jadi sekitar 3 jaman lah perjalanan saya dari Ciamis sampai ke Pangandaran. Itu saya pertama kali datang ke Pangandaran karena ada pekerjaan di Pangandaran, dan setiap minggu saya pulang ke Ciamis dan berangkat kembali bekerja di Pangandaran. Dan waktu itu saya tinggal di Pangandaran itu di kantor ya, jadi saya istilahnya dokter, mondok di kantor seperti itu. Nah, ada kisah juga waktu saya mondok di kantor, tapi nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke. Dulu waktu di Ciamis itu saya mempunyai kawan-kawan berburu di daerah Ciamis ya. Nah, ketika itu saya sedang bekerja di Pangandaran. Waktu itu kalau nggak salah hari Rabu, ada info dari teman-teman di Ciamis, saya diajak untuk berburu ke Gunung Sawal. Ya, ke Gunung Sawal itu daerah Mandalare, via Mandalare gitu, Panjalu Mandalare. Jadi dari hari Rabu saya udah persiapan nih, bakal ada perburuan, karena waktu itu saya pernah berburu sama teman-teman ke daerah Mandalare juga. Cuma berbedanya itu sekarang, kalau dulu itu waktu pertama kali kita ke sana itu siang hari.
Nah, untuk sekarang itu teman-teman dan saya berencana untuk bermalam. Jadi karena saya pulang dari Pangandaran itu hari Jumat, biasanya siang pulangnya. Nah, kita berencana untuk bermalam di sana. Tapi sorenya kita berencana untuk berburu dulu untuk bekal makan malam gitu. Dan besoknya hari Sabtunya dilanjut untuk berburu. Singkat cerita, karena pekerjaan yang menumpuk, hari Jumat itu saya di Pangandaran tidak bisa pulang secara cepat dan harus molor sampai jam pukul 2 sore. Nah, sampai pukul 2 sore saya bekerja, persiapan, dan terus berangkat pulang ke Ciamis. Di jalan tidak ada kendala, hanya karena musim sudah masuk ke dalam musim penghujan waktu itu. Jadi di perjalanan hanya gerimis dan sedikit mendung saja kendalanya itu. Nyampe ke Ciamis saya sekitar pukul 4 atau setengah 5-an lah. Gitu, di Ciamis saya datang ke base camp dulu, ke base camp teman-teman. Persiapan di sana, dan ternyata yang berangkat itu 4 orang, termasuk saya 4 orang gitu. Persiapan packing segala, senapan, tas ransel untuk perbekalan, untuk nanti perbekalan di atas. Di sana tidak ada kendala apapun saat packing. Ya, cuma cuaca aja yang mendung-mendung sedikit lah. Kita putuskan untuk berangkat berempat. Waktu itu Bang Din, Bang Ning, sama Pak Ketu, dan juga saya, tentunya berempat. 2 motor kita berangkat. Via itu jalurnya itu kita ambil ke daerah Sukahaji, lalu ke Panjalu gitu. Karena kita pikir di sana itu jalanannya bagus, mulus. Setelah berangkat, kita sempat di tengah jalan itu berhenti karena hujan semakin deras, tidak bisa dipaksakan. Jadi tengah-tengah jalan, mungkin itu sekitar daerah Sukahaji lah, udah setengah-setengah. Kita berhenti di sebuah tempat pencucian mobil, tapi sudah tutup karena mungkin udah sore. Itu waktu menunjukkan sekitar pukul 5 lebih lah ya, karena itu masih dekat, karena jarak dari base camp ke tempat kita berburu itu hampir 1 jaman kurang lah gitu. Kita sempat berhenti di sana menunggu hujan reda. Lalu kita sempat berdebat nih sama kawan-kawan berburu, apakah mau dilanjut perburuannya atau pulang lagi, karena cuaca itu tidak mendukung sebenarnya gitu. Cuma sudah kadung saya sudah terlanjur ingin berburu waktu itu, maka ya sudah semangat-semangatnya lah gitu. Walaupun hujan, walaupun cuaca tidak mendukung, kita berangkat aja cus gitu. Waktu itu maksudnya. Lalu saya setelah menghabiskan beberapa batang rokok dan hujan mulai gerimis, tidak deras lagi, kita mulai menerjang hujan, lanjut kembali perjalanannya. Singkat cerita, kita itu sampai ke sana, ke tempat ke daerah Mandalare. Itu di bawah punggungannya gitu ya. Jalannya cukup lumayan lah, daerah Panjalu. Kita belok lurus dari Panjalu itu masuk ke daerah Mandalare namanya. Nah, itu punggungannya itu Mandalare. Oke, sesampainya kita di tempat penyimpanan motor, yang sebenarnya itu bukan
untuk menyimpan motor ya, karena di sana itu ada sebuah gubuk milik petani jahe gajah yang tidak ditinggali hanya untuk panen aja. Ketika panen jahe mereka datang ke sana, petaninya datang ke sana gitu. Jadi memang kosong, dan ya kita masukin ke sana ya, ke depan gubuk itu, dan itu sudah di bawah punggungan Gunung Sawal gitu. Nah, kita masuk ke sana, kita berhenti di sana maksudnya motornya, lalu kita mulai berjalan. Dan perlu diketahui itu pertama kita akan melewati perkebunan jahe gajah. Kita akan masuk ke perkebunan kopi yang di mana di bawahnya itu perkebunan kopi, dan di atasnya itu pohon pinus. Jadi pohon pinus nih 1 meter ke 1 meter misalkan gitu. Nah itu di antara itu ada pohon-pohon kopi. Lalu kita masuk, setelah perkebunan kopi itu kita masuk ke perkebunan pinus saja gitu. Cuma pinusnya besar-besar dan itu disadap gitu. Biasanya suka ada yang nyadap di sana. Dan setelah perkebunan pinus kita masuk ke hutan tutupan atau hutan larangan gitu, karena memang tertutup dan tidak ada jalan untuk masuk ke sana gitu. Hanya ada jalan setapak, dan itu pun kita belum pernah masuk ke sana. Lanjut cerita, kita simpan motor di gubuk petani jahe, kita jalan berempat, dan penerangan itu hanya Pak Ketu saja yang bawa senter ya. Kami bertiga tidak, karena buru-buru, jadi tidak sempat memasukkan senter waktu itu. Buru-buru packing karena waktu sudah ini, jadi tidak sempat. Dan Pak Ketu memang senternya itu selalu ada di tas seperti itu ya. Kita berjalan, terus berjalan menanjak ya, itu kan langsung ke punggungan menanjak. Kita berjalan terus berjalan. Setelah melewati perkebunan jahe, kita masuk ke perkebunan kopi, dan itu waktunya mungkin sekitar pukul 6 mungkin ya, pukul 6 sore, udah mau masuk ke malam, karena rimbunnya hutan pinus dan rimbunnya hutan kopi di bawahnya itu suasana semakin gelap, dan suara-suara dari hewan-hewan itu, dari hewan-hewan malam mulai terdengar gitu, dari tonggeret gitu ya, bahasa tonggeret hewan apa mungkin di teman-teman ya, kalau di sini namanya tonggeret gitu, mulai terdengar keras gitu, menambah suasana merinding mungkin ya buat saya dan kawan-kawan. Dan waktu itu memang masih gerimis, kita sampai sana masih gerimis. Itu perjalanan becek, berlumpur, dan kita memaksakan untuk naik terus gitu. Setelah terus berjalan, kami berjalan berempat. Posisinya itu Pak Ketu di depan karena memegang senter, lalu saya di belakang Pak Ketu, dan di belakang saya itu Bang Ming, dan di belakangnya lagi Bang Din gitu. Setelah berjalan di persimpangan antara perkebunan kopi dan perkebunan pinus, itu saya melihat di bawah pohon pinus yang berada di sebelah kanan itu, karena punggungan seperti ini ya, punggungan ke atas gitu. Jadi sebelah itu ada agak ke bawah seperti itu ya, si pohon-pohon itu. Jadi berjejernya itu ke bawah, dan kita berjalan di atas ini. Itu melihat ada cahaya yang merah di sana di bawah. Seketika itu saya sontak kaget gitu. Dan aku tuh mungkin tidak melihat ya, karena fokus melihat jalan, dan saya di belakangnya gitu. Lalu saya melihat ke belakang, ke Bang Ming yang ada di belakang saya. Saya cuma memberi tanda gitu, bahwa jadi pakai tanda kepala gitu. Jadi kayak
itu, jadi nggak pakai tangan gitu, jadi lihat nggak gitu maksudnya gitu. Dan Bang Ming juga lihat ada cahaya itu di bawah sana. Dan akhirnya Bang Ming nyuruh saya untuk lanjut karena dia pegang punggung saya buat lanjut mungkin kayak gitu. Saya lanjut di sana, tidak menghiraukan cahaya itu. Dan suasana mungkin udah masuk sarupna ya, kalau di sini sarupnya itu perpindahan antara waktu dan suasana semakin mencekam. Sedangkan perjalanan kami masih jauh itu untuk ke tempat yang nanti untuk bermalam, untuk kami bermalam. Berjalan, suasana semakin mencekam itu karena gerimis, lalu suara-suara semakin terdengar di mana-mana. Kita berjalan, dan singkat cerita kita sudah sampai nih di tempat kita akan bermalam. Itu di sana itu perbatasan antara hutan pinus dengan hutan tutupan. Ada sebuah gubuk yang tadinya itu diisi oleh petani pinus, penyadap pinus. Cuma karena sudah lama tidak diisi dan dibiarkan kosong seperti itu aja gitu. Nah, kita tujuannya ke sana karena sebelumnya kita pernah berburu dan menemukan gubuk itu. Nah, kita tujuannya ke sana, kita sampailah di gubuk itu. Singkat cerita saya sampai di gubuk itu bersama teman-teman, langsung menyiapkan api unggun untuk sekedar menghangatkan badan dan memanaskan air ya untuk meminum kopi, ngobrol, minum kopi bersama teman-teman malam itu. Lalu kita tidak terasa waktu sudah hampir pukul 11 malam dan kita memutuskan sama teman-teman karena besok pagi kita harus bangun pagi lalu melakukan perburuan gitu. Ketika tidur memang saya tidak lelap tidurnya gitu, dan begitu juga teman-teman yang lain ternyata gitu. Setelah tahu esok paginya ternyata tidak lelap karena suara alam, terus suara, kalau di sini itu namanya burung bagong ya, burung babi hutan. Itu burung biasanya menandakan bahwa ada babi hutan gitu. Kalau dia bersuara itu ada babi hutan yang sedang berada di dekatnya gitu. Dan terus biasanya yaitu si burung itu bersuara dan mengelilingi gubuk kami gitu. Maksudnya gubuk yang ditinggali oleh kami. Dan itu sangat lumayan mengganggu dan juga ikut-ikutan mencekam gitu di malam itu. Oke, lanjut cerita. Esok paginya kita bangun pagi-pagi, lalu menghangatkan badan ya dengan ya kita bikin kopi, kita sarapan dulu, mengeluarkan pembekalan yang sudah didapat. Setelah itu kita lanjut berburu dan kebetulan saya bersama Bang Din gitu, dan Bang Ming bersama Pak Ketu dipisah berburunya karena itu ada 2 punggungan, dan di punggungan yang kita malam tidur itu yang berada di pondok itu punggungan, kita sebut aja itu punggungan A, dan di seberangnya itu punggungan B. Jadi ada seperti gini ya, ini kan gunung, ini ada 2 punggungan seperti ini dan kita berada di sini. Jadi Pak Ketu yang menyisir di punggungan A dan saya ke punggungan B karena waktu pagi itu saya melihat ada buruan di sana di punggungan B, dan saya putuskan buat ke sana gitu bersama Bang Din ikut. Dan kita harus turun dulu tuh dari punggungan A, harus turun dulu ke bawah, dan di bawahnya itu ada sungai kecil lah, mungkin sekitar 2-3 meter sungainya. Terus kita turun ke bawah dan
Pak Ketu sama Bang Ming sudah berangkat juga. Kita turun ke bawah. Singkat cerita, kita sudah sampai tuh di sungai. Nah, saya juga sempat foto-foto dulu waktu itu pakai HP BB mungkin ya, BlackBerry atau Nexian mungkin dulu gitu. Sempat foto-foto tuh, ada fotonya nih ya. Nah, ini fotonya saya lagi duduk di atas batu besar gitu. Jadi itu sungainya itu ada batu besar di tengah-tengahnya itu, di antara sungai itu, dan itu airnya jernih sekali, segar sekali buat langsung diminum. Setelah foto-foto kita lanjut tuh buat naik ke Punggungan B gitu. Kita lanjut buat naik ke Punggungan B. Bang Din itu langsung naik dan saya yang terakhir naik gitu. Nah, waktu lagi naik kan dari sungai itu ke pinggirnya ada tanah gitu ya, jadi nggak langsung seperti sungai-sungai yang biasa seperti itu, enggak. Jadi ini sungai di bawah langsung seperti ini gitu. Itu ada tanah dan saya naik tuh ke tanah itu, pegang-pegang sama akar-akar gitu. Pas lagi naik ternyata saya terpeleset tuh gitu, karena pijakannya mungkin tanahnya udah gembur. Tuh saya terpeleset dan tidak sengaja tuh saya menginjak ular. Itu ularnya mungkin sebesar gini ya, kecil, cuma warnanya putih semua. Tak sengaja saya injak badannya dan dia matuk-matuk sepatu boot saya, karena waktu itu saya berburu pakai sepatu boot. Matuk-matuk sepatu boot dan saya injak lagi sampai mati gitu si ular itu. Setelah mati ya saya naik lagi ke atas gitu, nyoba naik lagi ke atas dan bisa naik terus maksudnya ya, menyusul Bang Ming yang sudah Bang Din yang sudah duluan naik terus sampai di Punggungan B. Kami berburu di sana seharian berburu dan ternyata kami berdua jong tidak mendapatkan target perburuan itu. Dan waktu itu memang saya lihat sendiri ada targetnya itu di Punggungan B, makanya saya mau ke sana. Tapi waktu itu saya tidak melihat gitu. Dan waktu sudah mulai sore nih, saya putuskan sama Bang Din buat balik lagi ke Punggungan A, dan itu harus turun lagi gitu. Kalau pengen singkat itu harus turun lagi, motong gitu kan. Kalau ini Punggungan kita harus turun langsung ke sini gitu, ke jalan yang pertama tadi kita ke sana. Kita coba turun lagi sampai di pinggir sungainya. Kita belum turun ke sungainya itu, kita kaget. Wah, kok ini air jadi deras gitu, nggak bisa dilewati. Ini mau tidak mau kita kalau pengen selamat jangan lewat ke sini gitu, kata Bang Din ke saya. Ya udah Bang, kita naik lagi aja gitu ke atas. Kita coba turun dari mulai Punggungan B aja ke bawah Bang gitu. Mungkin kalau Punggungan B itu udah ke bawah, kita bisa nyusul nanti dari bawah naik ke Punggungan A lagi gitu. Kita sepakat, saya sama Bang Din sepakat, kita naik lagi ke atas. Di situ saya tidak sempat tuh ngambil air karena airnya cukup deras dan saya tidak mau ke bawah arus gitu. Makanya saya langsung naik ke atas sama Bang Din. Sampai di atas Punggungan B, kita turun jalan terus dan kita harus membuka jalan karena memang di Punggungan B itu tidak ada yang pernah ke sana gitu, karena tidak ada yang nyadap di sana. Kita turun ke bawah terus ngebabat ranting-ranting dan ngebabat pohon-pohon kecil untuk membuat jalur untuk ke bawah. Terus kita berjalan dan singkat cerita tidak terasa hari sudah gelap dan saya sama Bang Din masih di Punggungan B gitu, belum nyampe di bawah.
pas lagi mungkin itu sekitar pukul 6 lebih lah ya, udah lewat adzan. Kita lagi berjalan berusaha turun karena itu pencahayaan sudah mulai gelap gitu ya, udah mulai mau gelap. Mulai berinding ini ya. Lagi berjalan itu tiba-tiba kita dikagetkan oleh suara keratak kayak ranting pohon atau pohon itu yang dipatahin sekaligus semuanya gitu. Jadi sontak kami berdua lihat nih ke belakang. Itu pas kami lihat, oke teman-teman, kalian masih penasaran dengan cerita selanjutnya? Kita ngopi dulu, kita ngerokok dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hunter Cilik. Tunggu di episode kedua ya, cerita saya berburu di Gunung Sawal via Mandalare. Dan di sana akan ada jawabannya, saya melihat apa bersama Mang Dim di belakang. Tetap saksikan di channel Hunter Cilik. Salam Sobat Hunter.